Damai sejahtera bagi kita semua. Ya puji Tuhan, kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan dengan roh kita, agar hanya pertimbangan dari Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah tujuan dan abaikan. Ya, tujuan dan abaikan. Yang pertama di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan hidup manusia pada akhirnya, ya memang ketemu Tuhan. Hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, maka kita akan bertemu Tuhan dan hidup kekal selamanya. Dan bagi kita yang masih hidup, dalam arti sampai saat Tuhan Yesus datang. Namun, kita diberi kehidupan di dunia ini bukan hanya diam saja menunggu kedatangan Tuhan, tetapi punya tujuan, yaitu melakukan segala pekerjaan yang baik. Melakukan segala pekerjaan yang baik. Kita membaca di Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, saya langsung ke Titus 2 ayat 14. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu Yesus, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini beda dengan kita mencari keselamatan dengan perbuatan baik. Tapi ini adalah rajin melakukan pekerjaan yang baik. Setelah kita dibebaskan, kita diselamatkan. Ya, saya lanjutkan Titus 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, apakah pekerjaan yang baik? Yang pertama, kita taat pada pemerintah. Yang pertama adalah taat pada pemerintah. Titus 3 ayat yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, apakah pekerjaan yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika kita menggunakan fasilitas umum, tidak meludah di sembarangan tempat. Bersama-sama kita menjaga kota kita, negara kita, daerah kita, wilayah kita. Peraturan-peraturan untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan adalah dari pemerintah pusat tentunya, turun ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah. Nah, apalagi pakailah sabuk pengaman, pakai helm ya untuk keselamatan diri.
Jadi kita juga tidak mengganggu ya jalan raya atau jalan di mana kita berkendaraan. Berkendaraan tidak ngebut sehingga membahayakan nyawa orang lain juga. Ya, apapun yang kita dapat lakukan untuk membangun kesejahteraan kota, daerah, wilayah, negara di mana kita tinggal, itu adalah sebuah pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Rela, karena rela, tidak menuntut apapun. Bukan dengan sedih hati atau juga dengan paksaan, sebab Allah dikatakan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana pemberian kita nanti, bagaimana yang penting urusan kita dengan Tuhan. Kita memberi dengan sukacita dan Tuhan memberikan berkat tersendiri dalam hidup kita. Tidak peduli apa yang dikerjakan oleh orang lain dengan pemberian kita. 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah, ya kalau kita memberi dengan sukacita, dikatakan Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lebih jelas di terjemahan yang lain, Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan, dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Kita berlebih-lebih dan kita bisa memberkati orang lain lagi. Nah, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan segala pekerjaan dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan saat itu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pekerjaan apa yang dilakukan Yesus? Banyak. Salah satunya, Yohanes 5 ayat 8-9. Kata Yesus kepadanya, kepada orang yang sedang terbaring sakit, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yesus selama di dunia, apapun pekerjaan yang Yesus lakukan selalu berdasarkan kasih, dan dengan apa yang dikerjakannya, dia mempermuliakan nama Tuhan. Dengan pekerjaan yang kita miliki saat ini, kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yesus bekerja bukan hanya fokus untuk dirinya sendiri. Kita pun bisa melakukan hal ini. Kita bekerja, kita juga melakukannya untuk orang lain. Firman Tuhan katakan Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang saya garis bawahi adalah bukan mencuri. Ya, kalau ada yang mencuri, ya kita bertobat, kita tidak lagi melakukan itu. Tetapi saya garis bawahi bukan mencuri, tetapi tujuan kita bekerja. Misalnya kita bekerja untuk kepentingan keluarga, itu yang pertama. Tetapi Tuhan memberkati dengan berlebih-lebih seperti ayat yang sebelumnya kita baca, untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan juga. Orang yang bekerja dengan tujuan akan lebih bersemangat daripada yang tidak punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan, kita perlu menata pikiran, yaitu benar-benar tertuju kepada tujuan yang ingin kita capai, memperhatikan hal yang mendukung kita untuk mencapai tujuan yang dimaksud, tidak hanya melakukan dengan sembarangan dan asal-asalan. Namun di sisi lain kita juga harus belajar mengabaikan hal-hal yang dapat mengalihkan pikiran kita dalam mencapai tujuan.
Kadang itu adalah hal yang sepele. Contohnya, kita mau berlibur, tetapi karena hal sepele bertengkar merusak suasana liburan. Pikiran kita teralihkan, tidak terima, sehingga tujuan utama mau berlibur bahagia bersama keluarga, yang adalah pekerjaan yang baik, jadi buyar. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi? Apakah ada hal negatif yang tidak berguna bahkan sepele saat kita sudah sadar kembali yang membuat fokus kita teralihkan sehingga menghalangi kita mencapai tujuan utama? Mungkin iri hati, dengki, amarah, tidak terima, ego, harga diri. Mari kita kembali kepada tujuan kita diciptakan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, dan kita belajar untuk tetap di dalam pekerjaan yang baik itu dengan mengabaikan hal-hal yang bisa menghalangi langkah kita mencapai tujuan utama kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami memberikan pengertian yang sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.